Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Fitra Ningrum dengan NIM 2019-015-327 akan melakukan simulasi pembelajaran IPS dengan tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Oke, semuanya sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Nak Alvin, apakah sudah di sini? Oke, Nak Alvin memimpin berdoa ya. Silakan. Amin. Terima kasih Nak Alvin. Selanjutnya, terlebih dahulu kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Untuk Nak Alvina, apakah sudah di sini? Oke. Baik, Nak Alvina memimpin menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, silakan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Nak Alfrina. Sebelumnya Ibu akan tanya, ada yang tahu tidak apa makna lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada yang tahu? Belum tahu? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Makna lagu dari Sabang sampai Merauke adalah bahwa kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau ini terdiri dari Sabang sampai Merauke yang sangat luas. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus menjaga kekayaan pulau tersebut. Apabila kita menggunakan kekayaan dari pulau-pulau di Indonesia, kita harus menghemat supaya cucu-cucu kita nanti atau mungkin masyarakat Indonesia selanjutnya bisa menikmati kekayaan dari pulau-pulau tersebut. Dan kita sebagai warga Indonesia, kita harus tetap menjaga keutuhan Indonesia sendiri. Baik, seperti itu ya. Sudah paham ya semuanya? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti apabila Ibu sebutkan memanggil nama kalian, nanti jangan lupa on cam ya, dan bilang hadir, supaya Ibu tahu kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Siap anak-anak? Oke, siap ya. Yang pertama, Nak Alfrina hadir? Oke, hadir. Yang kedua, Nak Anggi hadir? Oke, hadir ya. Yang ketiga, Nak Alvin hadir? Oke, hadir. Lalu yang keempat, Nak Christine? Oke, Nak Christine hadir. Yang kelima, Nak Cindy? Oh, sakit ya. Baik, yang selanjutnya Nak Dia? Oke, semuanya masuk ya, kecuali Nak Cindy karena sedang sakit. Selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan petunjuk pembelajaran. Yang pertama, bacalah doa terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah melakukan berdoa bersama ya. Yang kedua, baca dan pahami materi pembelajaran dengan baik. Nah, tadi kita nanti kalian jangan lupa memperhatikan ya penjelasan dari Ibu. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, atau ada materi yang ingin kalian catat, ya silahkan dicatat. Yang ketiga, kerjakan soal latihan dan soal evaluasi dengan baik. Jadi nanti Ibu akan memberikan soal evaluasi dan soal yang kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi di grup WhatsApp. Nanti kalian bisa cek sendiri-sendiri. Lalu yang keempat, apabila mengalami kesulitan, silahkan tanyakan kepada guru atau orang tua kalian. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mengalami kesulitan, misalnya sinyal atau apa gitu, nanti jangan lupa izin ya di grup WhatsApp atau minta bantuan sama ibu, bapak, atau kakak, atau orang yang ada di rumah. Selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama,
Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat memahami pengertian proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca buku dan penjelasan guru, peserta didik mampu memahami makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera dengan benar. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera secara utuh. Baik, tadi tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Di sini Ibu akan flashback atau mengulang kembali materi kemarin, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan, supaya kalian ingat atau paham dengan materi selanjutnya. Di sini Ibu akan tanya, ada yang tahu tidak pengertian proklamasi itu apa atau proklamasi kemerdekaan itu apa? Ada yang tahu? Oh, ternyata kalian lupa ya materi kemarin. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah penjelasan. Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah di mana bangsa berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari bangsa Jepang. Oke, itu ya penjelasan dari proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang kalian sudah ingat ya? Baik. Jadi, proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi Indonesia. Karena sudah Ibu jelaskan untuk pembelajaran sebelumnya, dulu warga Indonesia atau masyarakat Indonesia berjuang melawan penjajah. Mereka juga banyak istilahnya dijajah oleh bangsa luar dan harus melakukan kerja rodi, dan itu pun mereka kerja rodinya tidak diberi upah oleh penjajah, malah kekayaan mereka seperti sumber daya alam misalnya seperti perkebunan atau tanah mereka itu dirampas oleh bangsa penjajah. Lalu di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca? Nah, Alvin mungkin bisa? Oke, silakan Nah Alvin. Oke, terima kasih ya. Jadi setelah itu bangsa Indonesia kan sebelumnya dijajah oleh Jepang, dan karena dijajah oleh Jepang dan Belanda ya. Karena itu Belanda kan seperti penjelasan tadi, yaitu dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ada yang tahu tidak itu di kota mana atau di negara mana? Oke, benar ya, itu di negara Jepang. Oleh karena itu, negara Indonesia segera atau mengambil kesempatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi pada saat itu ada golongan tua dan golongan muda. Golongan muda itu mendesak I.R. Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia supaya kita terbebas dari penjajahan Indonesia. Lalu selanjutnya, nah di sini ada tugas secara berkelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Kalian bisa cek di grup WhatsApp untuk melihat kelompok kalian. Di sini, ayo diskusi. Setelah membaca materi dari guru, diskusikan secara berkelompok apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, kalian kan tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Maka dari itu Ibu akan memberikan kalian sebuah soal diskusi. Nah, nanti Ibu akan memberikan waktu kalian 15 menit. Cukup ya? Ya, harus cukup. Nanti setelah itu kalian bisa memaparkan jawaban kalian. Untuk setiap kelompok bisa mengirimkan satu perwakilan untuk membacakan atau menyampaikan diskusi tersebut. Baik, waktu dimulai ya. Silakan.
Waktu selesai. Baik, di sini ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok mana? Nanti Ibu akan memberikan nilai tambahan apabila ada yang maju pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan Nadia untuk kelompoknya Nadia. Baik, tepat sekali ya. Oke, jawaban dari kelompok Nadia sudah baik. Ayo kita beri plus untuk kelompoknya Nadia. Nah, itu ya hasil diskusi dari kelompoknya Nadia. Di sini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia adalah bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Nah, seperti yang kita tahu pada zaman dahulu bangsa Indonesia itu mengalami kesulitan, misalnya pada zaman dahulu juga banyak masyarakat Indonesia yang tidak sekolah atau bahkan umurnya masih muda tapi mereka harus bekerja, karena pada zaman dahulu yang boleh bersekolah adalah negara bangsawan atau keluarga bangsawan atau dari keluarga yang kaya atau memiliki biaya. Nah, setelah itu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah bahwa negara Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara lain. Ya, jadi kan setelah itu banyak nih negara lain yang mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka seperti negara Mesir. Baik ya. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi pelajar. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca lagi? Silakan, Kak Christine. Oke, terima kasih Nak Christine. Jadi itu ya makna proklamasi kemerdekaan bagi seorang pelajar atau bagi pelajar. Nah, maka dari itu kita harus giat belajar, kita harus tetap kerja keras, tidak putus asa, dan yang terpenting adalah kita harus belajar dengan giat untuk meraih cita-cita kita semua. Selanjutnya di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca lagi? Oke, Nak Alvin. Oke, cukup ya. Terima kasih, Nak Alvin. Jadi itu merupakan makna proklamasi kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Nah, seperti yang kita tahu pada zaman dahulu, ketika Indonesia dijajah oleh penjajah seperti Belanda, Inggris, Jepang, Indonesia mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Misalnya dalam bidang pendidikan. Pada zaman dahulu, yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang boleh bersekolah adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan, anak-anak bangsawan, dan masyarakat kecil atau masyarakat yang tidak punya biaya, mereka tidak boleh bersekolah. Lalu pada zaman dahulu juga karena seringnya Indonesia dijajah oleh Belanda atau penjajah lainnya, Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat terpuruk sekali ya. Jadi dulu masyarakat Indonesia disuruh untuk kerja roti, lalu hasil kekayaan bumi misalnya kayak hasil pangan, kayak hasil perkebunan juga dirampas oleh Belanda. Nah, maka dari itu setelah proklamasi kemerdekaan kita harus bisa memaknai proklamasi kemerdekaan tersebut. Kita harus tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya, karena pembelajaran sudah mau berakhir, di sini Ibu akan menyampaikan tentang refleksi pembelajaran. Yang pertama, apa saja yang kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan atau Nah Alvin bisa
bisa menyampaikan apa saja yang kita pelajari hari ini? Oke, baik ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian proklamasi, makna proklamasi kemerdekaan bagi pelajar, bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, apakah ada kesulitan atau hambatan untuk pembelajaran hari ini? Mungkin ada kesulitan atau hambatan? Oke, benar sekali ya. Mungkin jaringan atau sinyal, karena ya seperti kita tahu kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Maka dari itu mungkin banyak sekali kesulitan dalam hal kesulitan sinyal atau kesulitan untuk gabung ke Zoom ini. Lalu apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa menyampaikan, Alvin? Oke, baik ya. Lalu di sini jangan lupa jangan lupa di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas LKPD. Untuk LKPD-nya bisa kalian download nanti di grup, nanti Ibu akan kirimkan. Dan waktu pengumpulannya maksimal nanti jam 9 malam. Bisa dikumpulkan melalui chat pribadi Ibu di WhatsApp. Baik, sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Oke, semuanya sudah paham ya. Lalu dari belajar hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Nak Christine? Baik. Oke. Ya, benar sekali. Karena waktu sudah selesai dan pelajaran juga sudah selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk Nak Alvin bisa memimpin berdoa lagi. Silakan. Oke, terima kasih Nak Alvin. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan nanti Ibu juga akan memberikan kalian soal evaluasi, yaitu dikerjakan melalui kuisis hari ini. Hari ini harus dikerjakan ya. Baik, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya pergi-pergi jangan lupa pakai masker karena COVID belum berakhir. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.